melakukan penipuan, tunjukkan satu orang aja. Kalau nggak laporkan, ngomong sekali aja. Kalau berani ngomong sekali aja. Samsudin melakukan penipuan, nggak berani ngomong sampai sekarang. Ini yang terak-terik, nggak berani. Kalau dia berani bilang saya melakukan penipuan, tak lapor ke polisi, pernah tak laporkan polisi. Dan ketika itu ditanya polisi, enggak kok, saya nggak dituduh Samsudin melakukan penipuan. Saya bilang seandainya. Ya ini nggak bisa dibuktikan pengadilan, dia mental laporannya, mental lah. Seperti ini karena akan hal semacam inilah akhirnya jadi salah paham di masyarakat. Tapi ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting lakukan yang terbaik saja yang bisa kita lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk saudaraku sebelum kita ruqyah, terkadang ada yang datang jauh-jauh, intinya hanya ingin testimoni dan sebagainya, tidak apa-apa, monggo silakan disampaikan. Kalau masalah penyakitnya tidak usah terlalu banyak bercerita, bukannya apa-apa. Ya saya itu sebenarnya setiap jam 11 malam itu harus keluar karena ada urusan juga, karena satu orang itu bisa menghabisi 100 orang, tanya baca kan. Makanya kalau nggak saya keluar terus hanya bagian pengobatannya kalau nggak diselesaikan secara dari akarnya, dari permasalahannya, ya kasihan gitu. Jadi bagi-bagi waktu. Biasanya saya itu dari mulai sore sampai jam 11. Sampai 11 saya harus keluar. Pulangnya pagi. Perjalanan aja 2 jam ternyata. Ini nanti mau ke Trenggalek. Boleh musuh. Enggak, selesaiin dari akarnya. Besok mau ke Gondomayit, di sana katanya ada dukun cabul. Ini saya sih. Ini direkam boleh diupload. Di Gondomayit ada dukun cabul katanya. Jadi kalau ada orang ke sana itu, bahkan ada orang yang mohon maaf bahwa anaknya itu punya kelainan cacat dari kecil itu ya dicabul dia. Nah kayak gitu itu kan harus diselesaikan. Jadi mohon maaf kalau mungkin iki atau orang meneh susah Samsudin kok ngene tok. Jadi yang terpenting bagaimana penyakitnya itu didoakan, dihilangkan. Kalau masalah ceritanya Pak, insya Allah saya satu persatu ini kalau suruh cerita saya tahu kok masalahnya apa. Jadi kan nggak usah susah, nggak usah kecewa. Saya belum sempat cerita, insya Allah sama belum cerita pun saya sudah tahu. Saya mau cerita apa lu saya tahu. Cuma kadang-kadang saya ya mendengarkan saja. Monggo yang mau testimoni, yang mau bercerita silakan. Nanti dulu, nanti tak kasih mic ya. Nanti tak kasih yang testimoni ya, bukan yang cerita ya, yang testimoni ya. Nanti saya undang di podcast saya. Mungkin besok pulang dari Tarung lah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Disiapkan mic-nya. Dibantu Mas Agus untuk merekam. Bagi panjenengan yang mau testimoni silahkan. Nanti setelah itu langsung ruqyahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam dulu, kasih mic-nya ke beliau, ada yang berdiri tadi. Nanti gantian yang cowok dulu. Siapkan uangnya, kaosnya, foto saya. Ya, ambilkan 10 juta aja. Nanti salam dulu. Siapa namanya? Dari mana dan apa yang mau disampaikan? Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Andi Alfianto dari Kota Lumajang. Lumajang? Ya. Lumajang. Yang ada gunung meledusnya itu enggak? Iya Gus. Itu gunung apa itu meletus itu? Gunung Semeru.
siap. Tapi sekarang udah nggak meletus lagi, enggak? Alhamdulillah enggak. Sampai termasuk yang terdampak gunung meletus itu enggak? Enggak. Oh, udah. 3 kecamatan. 3 kecamatan. Itu sampai dulu pindah rumah loh. Itu kecamatan Candipuro. Saya Sumber Suko. Saya dulu sampai ke sana untuk nganterin bantuan dulu. Yang ngungsi-ngungsi itu katanya rumahnya nggak bisa ditempati lagi. Oke, jenengan dari Lumajang. Namanya siapa? Andi Alfianto. Kang Andi Alfianto. Siap. Sampai sini kapan Kang? Sampai sini. Kemarin itu gemblengan. Gemblengan. Cuma intinya gemblengan saya sama istri saya itu berterima kasih intinya. Oke, siap. Sudah bercerita, boleh bercerita ya? Monggo. Tahun 2021 saya itu ingin berobat. Berobat saya itu sering bertengkar sama istri saya. Waktu itu yang ngasih nasihat itu Kang Eko. Terus saya waktu itu di pendaftaran itu ditawari 1, 2, 3. Yang 1 itu umum tidak pakai bayar, medianya enggak usah media gitu. Yang kedua 1,5 juta. Yang ketiga 3 juta. Nah waktu itu saya tidak punya uang, saya pilih yang umum. Kebetulan istri saya itu tidak setuju. Ada istri saya buktinya tak bisa dikatakan istri saya tidak setuju. Sama katin dia nang Gus Samsudin. Oke, Pak Sarah Budale nggak setuju. Iya. Pas mau berangkat. Iya mau berangkat, setuju. Coba menteri cak aku menteri Ya, gitu loh. Kan cerita aku cak geger tau jadi. Ya. Iya. Ekonomi saya. Terus saya berangkat, istri saya ikut. Ya saya ikut. Loh. Anak Mau saya nggak setuju apa melu? gini Gus, kayak istilahnya itu Ngetes. ya Ngetes. seperti itu. Ya anak saya kan belum jalan, umur Usia. 2 tahun. Saya ikut ya, nanti siapa tahu anak saya dapat berkah dari pondok pesantren Nuswantoro. Waktu itu saya berangkat sama istri saya bawa mobil tua itu mobil tua. Nah terus pokok kalau anak saya jalan, saya akan ke pondok pesantren Nuswantoro lagi. Kata istri saya buktinya ada. Bu ya ayo ikut, siapa tahu membawa berkah gitu. Terus saya sudah berobat di sini, anak saya waktu Gus Majeduk. Aku edan. Iya, ya. Betul. Berarti aku ragu baju. Iya, betul. Pakai pring berjalan. Oh, waktu aku edan kayak. Iya. Berarti berobat ini mengedan. Bukan. Nah, hati saya tidak bilang gitu, Gus. Nah, waktu itu pengobatannya di depan musola, waktu itu depan musola. Nah, terus saya ikut umum membaca sholawat. Terus istri saya, anak saya itu nangis. Yang berobat itu sebetulnya saya, biar saya sama istri saya tidak sering tekad itu di hati saya. Terus istri saya, anak saya nangis, sama Gusnya disuruh Bu ke sana dulu aja Bu, minggir. Gusnya bilang gitu. Terus istri saya gendong anak saya, minggir, nangis. Saya tidak tahu kalau itu penyakit ain saja saya tidak ngerti. Terus Gusnya, istri saya bilang sama saya, anakku nangis kok tidak direken yo, apa tidak pengobatan? Kalau tidak ada pengobatan, itu istri saya ada buktinya, istri saya bilang gitu. Kurang ajar aja nih Samsudin. Wes wong nangis diusir. Makanya cuma rene ra oleh. Jadi karena Samsudin diusir. Terus bilang gitu, terus tiba-tiba Gus menoleh ke istri saya membawa anaknya, terus berjalan. Terus diusap kepalanya. Aku merinding toh. Jadi aku mau diduloi. Bu, ini anaknya Ain. Terus Gusnya sama santrinya bilang, tolong dikasih tahu ibunya ini penyakit Ain anaknya. Nanti ambil air wudhu sesudah sholat subuh, ditaruh di baskom, dibuat mandi. Nah, seketika itu saya simpan dengan saya mau apa di jangan apa kita banyu wudhu, suruh banyu air wudhu suruh sholat subuh.
ya wis dilakoni. Itu padahal yang berobat ininya saya, tapi alhamdulillah membawa berkah. Anak saya waktu itu 24 bulan. Waktu saya cerita panjang lebar dikit. Waktu itu di masyarakat di kampung saya Lumajang itu bahasa Lumajang itu buat cemohan lah. Anaknya Mbak Iki durung jalan. Jadi istri saya merasa tersentuh hatinya. Ojo nangis, kamu dulu nangis. Ya, terus akhirnya alhamdulillah berkat cerita yang tadi itu 2 minggu anak saya itu pertamanya duduk, badannya kurus, ditimbang di posyandu itu pas, malah minus pernah. Kalau minus nggak pernah pas. Terus sama bidan, Mbak tolong dikasih makanan yang bergizi. Padahal apa yang bergizi ya kacang hijau kayak gitu, sudah akhirnya dapat dari berkah itu 2 minggu bisa berdiri, 1 bulan bisa berjalan. Jadi berdirinya itu ada kursi, berdiri dengan kuat, 1 bulan melangkah-langkah, sesudah itu jalan sudah alhamdulillah jalan. Ini memang real betul. Ada istri saya, kalau bisa bercerita, istri saya ada kesempatan. Takbir, Allah. Itu yang kami ceritakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Pondok Nuswantoro diberikan semakin maju, bermanfaat untuk masyarakat se-Indonesia, lebih-lebih mendunia. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jadi sempat jadi cemoohan tetangga ya, sempat jadi cemoohan tetangga ataupun warga karena anaknya belum bisa jalan. Ya, wow. Tapi jenengan sabar toh. Ya, gimana kita namanya belum dikasih jalan ya, mengharapkan jalan cuma dengan berbagai macam cara. Lah waktu itu ya kebetulan saya yang berobat, kok dilalah istri saya itu istilahnya di dalam hati, anakku kok berarti anu yo gitu loh, dalam bahasa orang timuran itu batin kok tiba-tiba Sujeki kok kurang ajar mentok. Aku rene gak dianggut, anakku gak dianggap blas malah kon lunga lho ya. Iki tak bojomu iki to. Iki to. Wah, kate kowe. Kelakuannya aku gak jalan ngapura gitu. Pak, ada di kantor. Iku bojomu tenanan. nggih Gus. Walah, iya ayu eram. Terus nangis, aku dulu nangis. Siapa nama istrinya? Siti Junaida. Siti Junaida Al-Fatihah. Kalau nama jenengan namanya? Andika. Iya, kalau saya titip salam, yang terpenting dijaga keharmonisan rumah tangganya. Ya, karena ujiannya laki-laki itu adalah perempuan, dan ujiannya perempuan itu adalah harta. Jadi siapa laki-laki yang bisa bersabar dengan wanita, dengan cerewetnya, dengan marahnya, dengan ngambeknya, maka dunia akan takluk kepada seorang lelaki. Ngoten niku wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tak cerita sedikit nih. Ada sebuah riwayat seorang kiai itu punya istri rawatera merah, tapi berkat barokahnya dari istri yang cerewet itu, karena kesabarannya terhadap istrinya, macan itu takut, macan itu tunduk. Tapi ketika istrinya meninggal, dia punya istri yang nurut, baiknya luar biasa. Akhirnya macan itu juga sudah nggak takut, nggak takut. Maka di setiap ada musibah itu semuanya pasti membawa
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya seperti dari awal yang gak percaya, alhamdulillah, terus akhirnya mendapatkan baru. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Terus gimana lagi? Wes, sudah. Oke, monggo mic-nya kasih ke istrinya. Ndi sing ngeneni aku iki, Samsudin ki cah loro malah kon lunga. Ndi sing ngeneni aku? Ada? Perkenalkan dulu namanya siapa? Oh, terus cerita nyeneni aku nyapa? Aku kok disenen itu caca. Wis kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam. Terus namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida dari Lumajang, Gus. Ida dari Lumajang. Sampeyan tahu nyeneni aku tak? Maido. Samsudin Edan. Anak wong loro anake malah kon lunga. Bahkan kan nangis rewel itu waktu belum jalan itu. Waktu kakinya itu kayak emes itu. Dulu nyaknya suami kesini kan biar nggak marah gitu. Jadi saya ikut. Soalnya apa? Siapa tahu anak saya bisa jalan gitu. Saya nanti yang bilang ke santri. Alhamdulillah dari sini ada kemajuan. Sedikit demi sedikit anak saya bisa berdiri sendiri, terus bisa berjalan. Akhirnya saya sering kesini, sudah 3 kali, kalau suami 5 kali kesini. Alhamdulillah, barakallah. Aku cerita kayak tak. Kalau sih, beneran kami Niko lain nih, main takut. Sekarang nggak mau ikut takut. Orang yang baju. Iya. Ayo. Tapi cuma sholat itu. Orang bagian di depan sholat itu. Anaknya nangis terus. Takut gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, untuk yang besok bawa aja ke sini ya. Nanti insyaallah beliau mau. Untuk yang kesini lagi nanti insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dua-duanya kaos sama foto saya. Terus tak kasih duit. Alhamdulillah orang kowe. Diantarkan. Ini untuk yang istri. Ini untuk yang suami. Saksi satu. Ke sana. Antarkan ke sana. Monggo. Yang lainnya ada yang mau cerita?